Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi ya dengan Ibu. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bab 4 ya tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada bagian pertama yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kalian masih ingat ya Jepang menjajah Indonesia berapa tahun? Tahu ya, tahun berapa merdeka kalian juga tahu. Jangan pernah lupa. Oke, yang pertama sedikit Ibu jelaskan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di sini kita dapat mengetahui tentang perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan ya. Sebagai wujud penghargaan kita kepada pahlawan, kita harus berperan aktif dalam pembangunan demi kemajuan negara ya. Karena perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan itu tidak mudah ya. Nah, pada tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Pasifik itu semakin sulit ya. Garis pertahanannya dapat ditembus oleh pasukan sekutu. Sejumlah kedudukan strategis Jepang di Indonesia mengalami kerusakan akibat pemboman yang dilakukan oleh pasukan sekutu. Oleh karena itu, Jepang menerapkan beberapa kebijakan baru yang lebih lunak pada daerah-daerah yang didudukinya. Kebijakan tersebut memberi peluang bagi usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan di daerah yang didudukinya. Yang pertama yaitu janji Perdana Menteri Koiso ya. Di sini kedudukan Jepang semakin terdesak di front perang Pasifik, mulai menurunkan moral pasukannya. Hal ini menimbulkan krisis ekonomi dan politik dalam negeri Jepang itu sendiri. Nah, pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Ia digantikan oleh Jenderal Kuniake Koiso ya. Jenderal Koiso mempunyai tugas berat dalam memulihkan kewibawaan Jepang di mata bangsa Indonesia. Oleh karena dia menjanjikan kemerdekaan kepada sejumlah negara termasuk negara Indonesia ya. Di sini pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kelak kemudian hari kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang. Tujuannya apa? Agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Guna menunjukkan kesungguhan janji tersebut, bendera merah putih boleh dikibarkan di kantor-kantor pemerintahan, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Ya, di sini. Yang kedua ada pembentukan BPUPKI. Ayo, singkatan BPUPKI ada yang tahu ya? Yaitu Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini didirikan oleh Jepang, tetapi anggotanya adalah orang-orang Indonesia ya. Anggota dari PKI tersebut dipilih dengan mewakili berbagai etnis ya yang mewakili Indonesia, di antaranya yakni 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Sunda, 1 orang Maluku, dan 1 orang etnis Tionghoa ya. Selanjutnya ini
ketuanya BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat. Dia dibantu oleh 2 orang ketua muda, yakni R.F. Suroso dari Indonesia dan Ichi Hambagase dari Jepang. Nah, BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Juo Sang Indi, Jalan Pejambon, Jakarta. Selanjutnya ada perumusan dasar negara ya. Perumusan dasar negara ini melaksanakan di sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut bertujuan merumuskan undang-undang dasar. Yang pertama ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin ya. Dalam sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengumumkan 5 dasar negara bangsa Indonesia, yaitu peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supoma mengupakan 5 dasar negara. Ya, yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekaligus mengakhiri masa sidang BPUPKI. Setelah itu BPUPKI mengalami masa reses atau istirahat selama 1 bulan ya. Nah, selama masa reses ini beberapa tokoh membentuk panitia kecil dengan tugas mengolah usul atau konsep para anggota mengenai dasar negara. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggotanya ada 9 orang, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Qahar Muzakkar, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosujoso. Nah, panitia kecil ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya tadi udah ya, mengolah usulan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia 9 di hadapan 38 anggota BPUPKI. Nah, hasil kerja Panitia 9 ini berupa dokumen yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka. Dokumen ini tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang menjadi dasar negara kita sekarang, yaitu Pancasila. Tetapi ada yang diganti ya anak-anak pada bagian pertama, yaitu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang sekarang berganti menjadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa.
Esa. Kenapa diganti? Karena di sini rakyat Indonesia ini bukan hanya terdiri dari agama Islam ya, tetapi dari banyak agama. Jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti agar bisa menyeluruh. Jadi diganti ketuhanan yang Maha Esa ya. Lanjutnya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang. Panitia itu dinamakan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini sepakat menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Guna merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo. Dan Panitia Perancang Undang-Undang Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yang dipimpinnya berupa 3 hal. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar. Beberapa pokok penting dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar yang disepakati antara lain wilayah negara Indonesia sama dengan Hindia Belanda, bentuk negara kesatuan, pemerintah republik, bendera nasional sang merah putih dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebagai gantinya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan inilah yang kemudian meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Selanjutnya ada beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, melalui peristiwa itu kalian akan mengerti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidaklah mudah ya. Yang pertama ada beberapa latar belakang. Nah, pada masa pendudukan Jepang, perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia tidak pernah padam ya. Perjuangan yang dilakukan dengan cara konfrontatif dan kolaboratif. Perjuangan kolaboratif menghasilkan sifat lunas Jepang untuk memberi peluang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir bulan Juli 1945, Komando Bala Tentara Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat di Singaraja. Nah, rapat tersebut menyetujui pemberian kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Panglima Militer Jepang untuk Asia Tenggara Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. 2 hari kemudian, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama dengan Regimen Widjodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI oleh Jenderal Terauchi. Nah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan oleh armada sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa ini mendorong Jenderal Terauchi untuk mengubah tanggal pemberian kemerdekaan menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Setelah memperoleh kepastian tanggal tersebut, Insinyur Soekarno
dan Muhammad Hatta serta Rajiman Medjodiningrat kembali ke Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Meskipun dirahasiakan, kekalahan itu dapat dikarya oleh sejumlah tokoh pergerakan bawah tanah dan para pemuda melesiaran radio luar negeri. Kekalahan Jepang menimbulkan keinginan kuat dan keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini merujuk pada peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke kocak kecil Rengas Dengklok ya. Penculikan tersebut dilakukan oleh kalangan pemuda. Tujuannya apa? Untuk mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia karena berita kekalahan Jepang ini sudah didengar oleh seluruh dunia termasuk para pemuda di Indonesia seperti itu ya. Nah, penyebab utama peristiwa Rengas Dengklok ini adalah perbedaan sikap antara kalangan tua dan kalangan muda. Perbedaan tersebut mengenai kapan waktu terjadinya, waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan itu muncul sebagai reaksi terhadap kekalahan Jepang saat melawan Sekutu. Nah, di sini pihak yang disebut kalangan tua adalah para anggota PPKI, antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Mereka berpandangan bahwa tanggal proklamasi itu disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan Jepang, yaitu pada tanggal 28 Agustus 1945. Mereka tidak berani melanggar ketentuan tersebut karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Meskipun telah kalah, kekuatan Jepang di Indonesia masih amat tangguh. Nah, sikap kalangan tua tersebut mendapat kritik kelompok radikal dari kelompok gerakan tanah atau para pemuda. Menurut mereka, kalangan tua terlalu lamban bereaksi terhadap kekalahan Jepang dan terlalu tunduk kepada Jepang. Nah, atas kritik tersebut, kalangan tua menanggapi bahwa soal cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia tidaklah penting. Yang lebih penting bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang. Begitu pula apakah kemerdekaan itu milik Jepang atau tidak, bukan masalah yang penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menghadapi pasukan Sekutu yang akan datang. Nah, pihak yang tersebut kalangan muda adalah mahasiswa dan anggota PETA. Mereka memberi sikap radikal mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut mereka, proklamasi kemerdekaan adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri. Proklamasi kemerdekaan harus sama sekali lepas dari pengaruh pihak lain termasuk Jepang. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di luar PPKI yang mereka anggap bentukan Jepang. Nah, itulah latar belakang penculikan kedua tokoh proklamasi tersebut ya. Selanjutnya yang mereka culik ya, dua tokoh anggota tadi ya yang dipilih untuk mengamankan di daerah Dengklok atau Jawa Barat dengan perhitungan militer. Kota kecil di Kabupaten Karawang terletak 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon ya. Selain itu, PETA dan Rengas Dengklok sering berlatih tempat bersama ya. Dengan demikian, setiap gerakan pasukan Jepang ke Rengas Dengklok, entah dari Jakarta, Bandung maupun dari Jawa Tengah, dapat cepat diketahui dan dihadang dengan kekuatan militer yang cukup. Guna menghindari kecurigaan Jepang, tugas membawa Soekarno ke Rengas Dengklok dilaksanakan oleh PETA ya. Kedua pemimpin tersebut kemudian dibawa ke asrama PETA Rengas Dengklok dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Rengas Dengklok, dalam pembicaraan pribadi dengan Soekarno,
menyimpulkan bahwa pemimpin tersebut bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera mungkin setelah kembali ke Jakarta dan kemudian bergegas menyampaikan kesediaan Soekarno itu kepada kalangan muda ya. Sementara itu di Jakarta kalangan tua dan kalangan muda telah mencapai kata sepakat. Kata kalangan tua diwakili oleh Ahmad Suparjo dan kalangan muda diwakili oleh Wikana. Kesepakatan itu yang dicapai tentang proses kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12. Atas dasar kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk menyambut Soekarno-Hatta. Setibanya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang memang telah menyerah. Kemudian ia meyakinkan kalangan muda untuk melepaskan Soekarno-Hatta dengan jaminan kesepakatan yang telah diperoleh di Jakarta. Nah, lanjutnya adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Ini dilaksanakan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus pukul 23. Mereka mengundang para anggota PPKI untuk rapat di Hotel The Indies. Namun karena adanya peraturan yang melarang rapat, setelah pukul 22, tempat kemudian dipindahkan ke kediaman Laksamana Tadaisha Maeda ya. Sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kepada perwakilan anggota laut Jepang tersebut menjamin keselamatan para anggota PPKI selama berkumpul di rumahnya ya. Perumusan konsep proklamasi kemerdekaan ya. Setelah bertemu Soekarno-Hatta bergerak ke kediaman Laksamana Maeda. Di sana telah berkumpul anggota PPKI ya. Kemudian terjadilah peristiwa bersejarah berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Teks dirumuskan di ruang makan oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Soekarni, M. Diah, dan Sudiro Soekarno merumuskan konsep pada secari kertas, sementara Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Nah, konsep teks proklamasi tersebut dua kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalih kekuasaan. Nah, pengesahan teks proklamasi Indonesia. Nah, konsep naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik ya. Yang di situ kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal baik pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Di situ ada perubahan yang mencakup 3 hal. Yang pertama, tempoh diganti menjadi tempoh. Tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, Jakarta 170845 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kenapa tahun 05? Karena itu mengikuti tahun Jepang ya, seperti itu. Itu sudah secara sah ya. Nah, selanjutnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dini hari tanggal 17, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dirumuskan. Langkah selanjutnya adalah membacakan dan menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kegiatan para pemuda ya, tugasnya untuk membacakan. Selanjutnya ada kegiatan menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia. Nah, kegiatan di Jalan Pebangsaan Timur nomor 56. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, masa telah memadati ke halaman rumah Insinyur Soekarno. Ya, pasukan peta di bawah pimpinan Latif Hadiningrat Arifin Abdurrahman. Persiapan upacara dipimpin oleh Suwiryo selaku Wali Kota Jakarta pada saat itu.
persiapkan upacara serba spontan ya. Mikrofon dan pengangkat suara dipinjam dari sebuah toko elektronik. Tiang bendera tersebut dari bambu dan diberi tali dan ditanam di halaman rumah Insinyur Soekarno. Bendera dijahit oleh Fatmawati, istri dari Soekarno, dengan bentuk dan ukuran yang tidak standar. Namun persiapan seperti itu tidak mengurangi makna besar upacara yang sebentar lagi akan berlangsung. Nah, menjelang program pukul 10, para tokoh politik, pemuka masyarakat mulai berdatangan. Sementara itu, pemuda tidak sabar menunggu dimulai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Mereka mendesak Dr. Muwardi untuk mengingatkan Soekarno bersikeras membacakan teks proklamasi kemerdekaan setelah Muhammad Hatta datang. 5 menit menjelang waktu yang ditentukan, Muhammad datang. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan ya. Setelah teks proklamasi selesai, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Mengiringi naik bendera, secara spontan hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai pengibaran bendera dilanjutkan dengan pidato dari Soeharto dan Dr. Muwardi. Nah, penyebar luasan kemerdekaan, berita kemerdekaan ini dilakukan oleh kegiatan para pemuda ya. Kantor berita Duma ya, berita bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan Walanewan, kepala bagian radio ya. Kalau di sana dulu kan radio ya menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, di sini tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan ini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, ada Sultan Syahrir, Laksamana Maida, Soekarni, Fatmawati, Sati Melik, dan tokoh-tokoh lainnya ya. Selanjutnya ada pembentukan kelengkapan negara ya. Pembentukan kelengkapan negara di sini penyusun landasan kehidupan bernegara dan lembaga pemerintahan, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, menyusun kelengkapan negara Republik Indonesia yang pertama, menetapkan susunan kementerian, menetapkan pembagian wilayah provinsi, membentuk Komite Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu banyak sekali ya para pemuda bangsa Indonesia mengadakan rapat di lapangan Ikada ya. Kemerdekaan Indonesia, pertemuan bentuk antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak terhindarkan ya. Dan masing-masing mempunyai kepentingan yang berlawanan. Para pemuda berkepentingan memendakkan kedaulatan Indonesia yang baru, sedangkan penguasa militer berkepentingan memelihara status quo atau sesuai dengan pemerintah sekutu ya. Selanjutnya ada beberapa tindakan heroik ya pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tindakan heroik terjadi di Yogyakarta ya. Di sini para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi pemogokan ya. Mereka memaksa pihak Jepang untuk menyerahkan semua kantor yang dikuasainya. Selanjutnya timbul revolusi sosial perubahan ya. Masa persiapan kemerdekaan Indonesia tidak terlalu dihiraukan oleh sebagian besar orang Indonesia dan keturunan Indo ya. Selanjutnya menggulingkan tatanan lama. Nah, setelah berakhirnya kekuasaan Jepang, terjadi serangan terhadap beberapa sultan dan pejabat lain di wilayah kesultanan Melayu di pesisir Sumatera Selatan. Banyak sekali peristiwa, biarpun sudah merdeka tetapi pihak sekutu ini masih ingin merongrong bangsa Indonesia ya. Itu ada